Bab 7. Siapa lagi? Aku sama sekali gak peduli dengan ibu dan teriakannya. Aku tetap menaruh pakaian Mas Alif dalam plastik, sekaligus sepatu, jam tangan dasi dan semuanya. Berani benar dia jual perhiasanku. Kamu dengar gak, Sen? Kenapa kamu diam aja? Bentaknya lagi. Ini rumah manusia bukan hutan. Bisa gak kalau bicara gak usah teriak? Lanjut aja cuci piring sana. Bentakku pada ibu. Terus kamu mau apakan seluruh pakaian itu? Nanti Alif pakai baju apa? Enggak tahu, bukan urusanku. Lagian kenapa dia jual perhiasan aku? Asal ibu tahu ya, harganya lebih mahal dari ini, kataku dengan wajah datar. Keterlaluan sekali kamu, Sen. Setan mana yang merasuki kamu sehingga pulang dari Malaysia sikap kamu berubah begini? Sentaknya melihatku dengan berkacak pinggang. Aku gak terima karena perusahaan papaku nyaris bangkrut di tangan Mas Alif dan Miranti tanpa sepengetahuan aku jadi sekretaris. Ibu pasti tahu sesuatu, kan? Wajah Bu Rifah, mertuaku pias aku katakan itu. Aku kembali menaruh lagi pakaian-pakaian itu. Tak peduli, biar saja dia kaget saat pulang bajunya sudah gak ada lagi. Sen, semua bisa dibicarakan baik-baik. Balikin lagi pakaian Alif ke tempatnya. Ibu mohon, Sen. Jika seperti ini sama saja kamu mau usir Alif dari rumahnya sendiri, katanya lembut padaku. Aku tertawa ringan menertawakan Bu Rifah. Rumahnya dari mana? Dari Hong Kong. Ini rumah papaku, sampai sekarang Mas Alif masih numpang, seharusnya lebih tahu diri. Dia juga punya posisi bagus karena aku percaya padanya, namun sekali dia berkhianat maka bersiaplah, Bu. Bu Rifah menelan salivannya takut melihat wajah garangku. Udah gini aja, daripada ribut-ribut lebih baik ibu ganti saja perhiasan kamu yang diambil Alif. Dia memberikan pada ibu agar ibu bisa segera membeli rumah baru. Uangnya masih ada di ATM ibu, katanya tanpa beban. Hebat orang kampung kayak ibu sudah bisa bergaya dengan ATM. Oh, perhiasan aku duitnya dikasih ke ibu. Hebat Mas Alif mengelabui aku. Seharusnya dia jadi suami bekerja sama memajukan usaha papa dan aku bekerja menjadi desainer. Tetapi ketanyaannya dia malah nipu aku. Kataku tak suka. Lia, daripada kamu marah gak jelas dan menjelekkan anakku, istri apa kamu? Gak usah banyak omong, Bu, balikin perhiasan aku. Ya udah, kita pergi ke ATM segera, ucapnya. Mana bisa ngambil uang banyak di ATM? Berapa ibu mau kasih aku? 5 juta, harga perhiasanku lebih dari 50 juta. Sentakku tak terima satu. Ibu nyicil aja dulu, Sen. Dikembalikan pelan-pelan. Gak bisa balikin gak? Bu, ucapku dengan netra penuh amarah. Dia menelan salivannya merasa takut. Ibu gak ada uang sebanyak itu, Sen, katanya berkilah. Dahiku mengernyit melihatnya. Ibu beberapa kali mendumel karena merasa bodoh hendak mengembalikan uang padaku. Entah mengapa aku tak percaya padanya. Aku bergegas keluar, dia heran melihat aku pergi. Dia terus mengikuti. Aku masuk saja ke kamarnya. Sen, mau apa kamu? Aku cari sesuatu yang bisa dibuat ganti rugi, sentakku pada ibu. Apa-apaan kamu? Sudah gila kamu berani bongkar-bongkar lemari ibu? Dia membentakku tetapi aku sama sekali tak peduli. Hingga di nakas aku melihat ada amplop dan berisi uang. Bu Rifah mencoba mengambil namun aku menghalangi. Ini ibu ada uang. Itu uang ibu dari jual rumah. Balikin, sentaknya. Jangan bohong, Bu. Ini uang penjualan perhiasan aku, kan? Kataku tak percaya. Aku mengeluarkan uang itu lebih dari 50 juta. Dari mana ibu ada uang sebanyak ini? Rumahnya di kampung itu jelek, kalau dijual tak akan sebanyak ini. Balikin uang ibu, Sen, atau kamu laporin ke polisi. Bentaknya mengambil uang itu. Ini uang penjualan perhiasan sekaligus uang perusahaan yang Mas Alif ambil, kan? Tanyaku. Enggak, Sen.
Itu uang ibu. Ibu gak tahu apa-apa tentang uang perusahaan yang kamu maksud. Dia marah dan menatapku dengan nyalang. Aku gak percaya, Mas Alif pasti menarik dana cash dan beberapa diserahkan ke ibunya. Ibu gak perlu bohong. Itu uang penjualan tanah ibu di kampung, Sen balikin. Gak akan sebelum aku dengar sendiri dari Mas Alif ini uang apa. Beberapa saat aku dan ibu bertengkar. Dia bersikukuh kalau itu adalah uang penjualan tanahnya di kampung, tetapi aku gak percaya ini pasti uang perhiasanku dan sebagian uang perusahaan karena ibu mau membeli rumah baru dari uang ini. Suara bel rumah berbunyi. Pertengkaranku dan ibu berhenti sebentar akibat ada yang datang. Gak mungkin Mas Alif karena dia masih di Malaysia. Mungkin besok atau nanti malam dia pulang karena Mas Alif baru saja sampai di Malaysia tadi siang. Buka pintu dulu, Bu. Enggak, pencuri kamu, Sen balikin uang ibu. Sentaknya marah. Pencuri. Anakmu yang mencuri banyak uangku. Jangan maling, teriak maling, Bu. Aku berlalu hendak membuka pintu dan ibu menyusulku sambil terus meminta uangnya untuk dibalikkan. Uangnya aku taruh di dalam braku supaya dia susah untuk mengambil walaupun tak muat di berata, apa yang penting uang itu aman di dekku. Aku melakukan ini agar ibu sulit mengambilnya dariku. Ibu. Ratmini adik iparku langsung memeluk ibu begitu aku membuka pintu. Dia menangis sesenggukan. Wajahnya memar akibat terkena pukulan di dekat mata dan bibir. Kenapa kamu, Rat? Mas, Seno mukulin aku, Bu. Dia selingkuh sama rekan kerjanya. Saat aku memergoki dia marah besar dan menganiaya aku, Bu. Ratmini terseduh sedan karena masalah yang dihadapinya. Dia menangis kejar sambil memeluk ibunya. Huhuhu. Surat tanah yang ibu kasih buat aku simpan diambil Mas Seno, Bu. Katanya aku. Harus cium kakinya kalau mau surat tanah itu kembali. Ucap Ratmini gusar. Aku menatap ibu. Dan Ratmini. Ibu melihatku sambil meringis, artinya uang yang ada di dalam braku bukan. Penjualan tanah ibu. Bab 8. Benalu. Pov Sandrina. Ibu melihat aku gusar sambil menatap Ratmini. Pandanganku lurus ke adik ipar yang wajahnya dipenuhi lebam itu. Kenapa wajahmu? Aku dipukul suamiku, kamu kan dengar aku bicara barusan. Katanya ketus padaku. Menyebalkan masih bisa berbicara ketus padaku. Terus kamu ngomong surat tanah tadi maksudnya apa? Surat rumah kalian yang di kampung itu? Tanyaku. Ya. Jawabnya sambil mencibir. Ratmini. Ibu mencubitnya. Dia meringis memegang pinggangnya yang dicubit ibu. Sakit, Bu. Ucapnya mengeluh sakit. Aku menatap heran mereka berdua. Ibu sepertinya tak ingin kedoknya terbongkar. Sebentar, Ratmini, jadi tanah kalian gak dijual melainkan kamu simpan suratnya? Tanyaku. Rencana mau dijual tetapi belum laku karena kamu kan tahu, Mbak. Di sana jauh dan kampung banget. Oh, gitu. Kenapa ibu kamu bilang tanah kalian dijual? Dasar pembohong. Artinya ini adalah uang perhiasanku dan uang perusahaan, kan, Bu? Bukan. Itu uang ibu. Dapat dari mana? Pokoknya uang ibu. Mau dapat dari mana kek? Kenapa kamu jadi pencuri gini? Aku pencuri, terus Mas Alif apa? Mafia. Kamu emang gak tahu diri jadi mantu. Uang ini aku ambil. Kalau ibu mau uang maka kerja. Jangan tahunya nyusahin orang aja. Kataku dengan mata melotot. Ibu dan Ratmini diam namun dari wajahnya mereka tidak setuju. Aku berlalu dari mereka namun Ratmini memanggil. Mbak, aku mau tinggal di sini sementara waktu, bisa kan? Katanya menghentikan langkahku. Aku menoleh melihatnya dengan pandangan tajam. Oh, gitu. Tadi kamu ngomong ketus padaku, sekarang sesukanya tinggal di sini. Apa di sini rumah penampungan? Sandrina. Ka *** Angjar, kamu. Dia anakku dan adik suamimu,
adik iparmu, kata ibu marah anaknya kusindir. Tetapi dia bukan adik kandungku, enak sekali bisa tinggal di sini. Makin kesini sikap kamu semakin ngeselin, Sen. Ratmini babak belur tapi kamu gak ada rasa kasihan sedikit pun. Tolonglah, Mbak. Aku mau kemana lagi? Kamu kan saudariku. Kita sesama perempuan harus saling membantu, katanya sesenggukan menangis. Aku menghela napasku, sangat menyusahkan bagaimana aku menolaknya, apa Ratmini dan ibu semiskin ini. Banyak gaya, sih, coba tinggal di kampung maka tak akan susah. Ratmini juga salah, Jaja di kampung rajin kerja nyawah dan mau ngelamar dia malah ditolak, memilih kawin sama Seno, lelaki kota akhirnya babak belur dihajar suami karena punya suami B*J*gan. Kami gak ada pembantu. Kamu mau bantu beres rumah? Kamu benar-benar keterlaluan, Sen. Dia adik ipar bukan babu. Kata ibu senit menunjuk wajahku. Ya udah kalau gak mau, lagian kenapa ibu usir Mbok Yem? Salah sendiri dan susah sendiri, kalau mau silahkan, gak silahkan keluar dari rumahku. Kataku ketus ke mereka. Wajah ibu mengeras tak terima. Ratmini memegang tanganku. Baiklah, Mbak. Aku mau. Asal aku ada tempat berteduh, katanya setuju. Aku kembali membuang napas kasar. Benar-benar benalu menyusahkan kenapa papa dulu suruh aku kawin sama Mas Alif. Nasib yang tidak baik punya suami tukang nyeleweng. Keluarga parasit. Kerjakan semuanya. Aku mau keluar sebentar, mau menolak juga percuma karena kondisimu mengenaskan. Mau bagaimana lagi aku, ucapku berlalu. Mau kemana kamu, Sen? Uang ibu bagaimana? Bukan urusan ibu. Dan itu uangku, jangan ngaku-ngaku. Bersyukur aku gak laporkan Mas Alif ke polisi karena udah jual perhiasanku. Ucapku berlalu, aku ingin keluar sebentar untuk satu tujuan. Aku naik taksi pergi ke suatu tempat. Berkendara sendiri aku tak sanggup karena sedang banyak pikiran. Aku gak fokus, akibat memikirkan langkah apa yang akan aku ambil selanjutnya. Aku gak akan bisa menghadapi Mas Alif sendiri karena dia punya pasukan yang siap kapanpun menyerangku. Aku harus hancurkan dia secara halus, hancurkan Miranti, sahabatku sendiri. Ibu dan ipar julid. Banyak sekali yang harus ku hadapi. Membuat mereka sengsara perlahan, tentunya aku tak bisa menghadapi mereka sendiri. Sampailah aku di satu tujuan. Di rumah yang sederhana milik Faiz, sepupuku. Hubungan kami cukup akrab. Aku suka bermain dengan Intan, anaknya yang berusia hampir 2 tahun, karena sampai sekarang, sudah menikah dengan Mas Alif hampir 2 tahun aku belum hamil juga. Faiz bekerja membangun industri rumahan, mempekerjakan tetangganya mengolah keripik pisang, singkong lalu dipasarkan ke berbagai tempat. Assalamualaikum, sapaku, Intan yang hampir 2 tahun berlari ke arahku. Waalaikumsalam, ucap Nisa, istrinya. Aku menggendong Intan. Nisa lalu mempersilahkan aku masuk dan duduk di dalam. Beberapa pekerja sedang sibuk bekerja. Aku ganggu, gak? Tanyaku. Enggak, kok, Mbak. Biasa memang rumah kami berantakan, maklum dijadikan tempat ibu-ibu kerja membungkus keripik, sahutnya. Beberapa saat, Faiz datang. Hai, Mbak. Katanya, dia tersenyum lalu duduk di dekat istrinya. Mana oleh-oleh dari Malaysia? Tanyanya. Maaf, Mbak gak beli, sedang banyak masalah, kataku dengan helaan napas berat. Masalah apa, sih? Tetapi makasih loh, kami sekeluarga udah diberikan baju gratis rancanganmu, kata Faiz mengulas senyum. Sama-sama rumahmu kok dipakai ibu-ibu pekerja sih, gak ada tempat besar kayak gedung gitu. Faiz dan istrinya terlihat murung. Aku menatap heran Faiz. Kami punya banyak hutang di bank, Mbak. Mas Faiz ditipu rekan bisnisnya, sahut istrinya. Aku menutup mulutku. Astaga. Kami harus melunasi dana yang tak seharusnya. Ini cobaan, Mbak.
Bagaimanapun dapur harus ngebul dan usaha juga seret karena kurang modal, kata Nisa lagi menunduk. Faiz memegang tangan istrinya. Aku merasa kasihan. Pantas saja rumah mereka menjadi tempat bekerja terus. Kalau Mas Faiz gak melunasi uang itu maka kami terancam diusir dari rumah ini, sahutnya mengelap kasar pipinya yang berjatuhan bulir bening. Maaf, Mbak. Nisa jadi curhat, kata Faiz tak enak hati. Mbak juga lagi ada masalah. Kalian mau kan bantu, Mbak? Aku mengeluarkan uang milik ibu tadi lalu kuserahkan ke Nisa. Apa ini, Mbak? Tanyanya. Buat kalian untuk membantu meringankan beban Faiz. Tetapi kalian bantu, Mbak? Ya, kataku. Bantu yang bagaimana, Mbak? Seru Faiz terkaget saat aku memberinya uang dalam jumlah besar. Bab 9. Alasan. Aku dan Nisa serta babysitter masuk ke rumah. Faiz mengizinkan dia tinggal bersamaku. Impian Nisa dari dulu ingin sepertiku belajar menjadi desainer, tetapi dia hamil dan harus mengurus bayinya kala itu sehingga tak bisa ikut bekerja denganku. Apa yang bisa ku kerjakan, Mbak? Gak ada. Kamu cuma perlu ngikutin aku, serta melihat-lihat apa yang mereka lakukan. Mas Alif tega menikamku dari belakang, maka aku akan buat dia dan keluarganya juga menderita secara perlahan, terutama Miranti sahabatku saat kami SMA, sering bersama sampai dia sering pinjam pakaian aku. Terakhir dia mencuri Mas Alif dari aku. Ucapku memandang lurus. Nisa memegang tanganku. Sabar, Mbak. Kasihan banget kamu harus menghadapi ini sendiri. Kamu kuat sekali. Patut aku menghormatimu. Karena selain pintar kamu juga tegar. 1. Aku juga akan bantu sebisanya, Mbak. Kamu saudaraku. Aku juga saudaramu, kapanpun perlu. Maka aku siap. Makasih, Faiz, kataku padanya. Untuk sementara Nisa tinggal di rumahku selagi Faiz mengurus usahanya, namun dia bebas sesekali datang ke rumahku. Kami sampai di rumah sudah malam hari. Ketika aku membuka pintu, Mas Alif sudah pulang, tetapi yang lebih mencengangkan ada Miranti juga di rumah ini. Sen, katanya. Aku masuk dukuti Nisa dan babysitter Intan anaknya. Karena Intan sudah tidur, aku menyuruh babysitter menaruh di dalam kamar. Aku dan Nisa duduk di sofa. Siapa dia, Sen? Siapa anak itu? Tanya ibu dengan tatapan tajam, mungkin kesal karena aku membawa lari uang tadi. Salahnya sendiri, itu uang perusahaan dan uang perhiasanku. Aku sangat yakin satu. Dia Nisa. Asistenku, dia suka desainer dan pelan-pelan akan belajar dariku. Dia bayar kamu berapa? Gratis, aku justru yang bayar dia, sahutku ketus. Enak benar, ngapain kamu melakukan itu? Kalau butuh asisten ada Ratmini dan Miranti. Sahabat kamu, kata ibu. Aku membatin dalam hati, untuk apa aku mempekerjakan ular? Mereka saja sudah siap memberikan bisa untukku. Dia saudara sepupuku, akan tinggal di sini sembari membantu aku di 2 pekerjaan. Apa maksud kamu 2 pekerjaan, Sen? Mas Alif menimpali. Kapan kamu pulang, Mas, dan mengapa Miranti ikut? Untuk apa kamu datang ke rumahku, Mir? Kataku sengit padanya. Mas Alif menggaruk kepalanya sambil mengernyitkan dahi mencoba mencari perkataan yang tepat. Sen, aku sama Miranti gak sengaja bertemu di luar. Dia ada perlu sama kamu, dan tolong, sayang. Buka blokiran keuangan perusahaan, pintanya dengan lembut. Dia duduk di sebelahku. Mbak, aku masuk dulu ya, kata Nisa padaku. Aku mengulas senyum untuknya dan mengangguk. Aku menggeser dudukku karena risih berdekatan dengan Mas Alif. Aku tak bisa bayangkan dia berbuat mesem dengan Miranti. Ku tahan dalam-dalam rasa sakit ini dan berusaha setenang mungkin. 1. Untuk sementara aku yang pegang kendali perusahaan sampai membaik, Mas, karena bisa bangkrut jika di tangan kamu. Kamu, Mir. Untuk apa datang ke sini, sentakku dengan cibiran. Aku mau minta sama kamu, tolong jangan pecat aku bekerja, Sen.
Kamu sahabat aku dan seharusnya saling membantu. Aku butuh pekerjaan ini, katanya berharap. Kamu aku turunkan jadi tukang fotokopi, bukankah sudah aku katakan kemarin? Kenapa rendah sekali, Sen? Percuma aku teman kamu. Kalau kamu gak mau ya udah, kataku mencibirnya. Dia cemberut menatap aku tak senang. Sen, sebentar. Aku belum paham dengan semua ini. Apa maksud kamu sebenarnya? Mas Alif berkata dengan suara sedikit keras. Kamu gak suka dia jadi tukang fotokopi? Bukan itu. Aku akan katakan alasanku satu-satu. Pertama, kamu bekukan rekening perusahaan semau hati kamu. Kedua, kamu ambil uang ibu ketika kamu turunkan jabatan Miranti dan akan mengganti sekretaris baru, padahal dia sahabat kamu. Serta keempat, kamu bawa orang gak dikenal masuk ke rumah ini dan tinggal bersama bayinya. Kamu kenapa, Sen? Gak mikir kamu? Dia menatapku tak senang. Aku menghembuskan napasku. Bagaimana bila aku bertanya pada Mas Alif tentang hubungannya dengan Miranti? Siapa anak dalam perutnya? Pasti saat ini mereka berdua akan berkilah. Ibu dan Ratmini sama saja, mereka sepertinya sudah tahu apa yang terjadi dan merestui perbuatan Mas Alif. Bertanya seperti itu akan sangat bodoh. Entah mereka sudah menikah apa belum, yang pastinya akan berkilah. Hanya dengan mencari bukti dan fakta maka keduanya tak akan berkilah. Sen, kenapa kamu diam aja? Jawab pertanyaan suami kamu, bentak ibu dengan ketus. Oke, jika kalian menginginkan jawabanku, Mas. Pertama, aku gak sangka perusahaan nyaris bangkrut ada di tanganmu. Sehingga mau gak mau kebijakan harus aku ambil. Ini usaha papaku yang dibangun dari nol, jadi aku gak mau harus kandas gitu aja. Tapi, Sen. Mas Alif mulai menyela tetapi aku meletakkan telunjuk di bibirku. Biarkan aku melanjutkan, bukankah kamu mau alasanku? Kataku dengan tenang. Mas Alif diam dengan raut tak setuju. Kedua, aku ngambil uang ibu karena perhiasanku hilang. Kamu seenaknya ngambil perhiasanku lalu dijual uangnya untuk ibumu. Uang ibu dalam jumlah banyak namun berbohong padaku dengan berkata jual tanahnya di kampung, padahal kata Ratmini surat tanah diambil suaminya. Ketiga, aku marah sama kamu, Mir, karena kalian diam aja. Dia udah kerja di kantor. Aku sama sekali gak beri izin dia kerja, tetapi seenaknya pecat sekretaris lama dan masuk saja bekerja. Apa dikira itu kantor nenek moyang kalian? Tapi aku sahabat kamu, Sen. Apa artinya kita berteman dari SMA? Apa maksud kamu bicara begitu? Apa berteman kamu bisa seenaknya termasuk mengambil segalanya dariku? Mungkin Mas Alif juga mau kamu ambil. Tegasku, wajahnya merah padam, wajah ibu juga serta Mas Alif yang gak terima. Sandrina, kata Mas Alif marah. Apa? Kamu kenapa selalu bela dia terus? Aku gak bela dia, cuma kamu keterlaluan nuduh gitu. Siapa yang nuduh dan merasa tertuduh? Gini aja, kenapa kamu kasih izin Miranti kerja jadi sekretaris tanpa persetujuan aku? Mas Alif bingung dengan seksama berusaha mencari alasan tepat. Miranti serta ibu juga bingung mau berkata apa. Sen, Mas Alif baik dan mengerti posisiku sedang dalam kesulitan keuangan. Kamu kan tahu kalau aku dari dulu susah. Aku korban broken home dan sering main sama kamu. Aku bahkan mau jadi kayak kamu, punya keluarga yang lengkap. Kenapa masalah sepele harus dibesarkan, Sen? Aku menatap tajam Miranti. Aku bertanya pada Mas Alif tetapi dia yang menjawab. Kamu mau jadi seperti aku dengan dekat dengan suamiku serta keluargaku? Sindirku lagi. Dia diam. Sandrina. Mas Alif kembali membentak namun tak tahu mau berbicara apa untuk menyangkal. Alasan keempat, aku ingin membantu saudaraku. Karena Faiz bukan orang lain. Aku selalu membantu siapapun walaupun bukan saudara, tetapi aku tak yakin apakah mereka akan mematukku seperti ular. Faiz saudaraku dan Nisa juga saudaraku. Mereka kesusahan dan wajib aku bantu. Mulai sekarang aku berkuasa penuh di sini, sentakku menatap mereka satu persatu.
Persetan mereka tak setuju.